Salam jumpa. Saat ini Anda sedang menyaksikan Asya Calling. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan fitur-fitur menarik di sekitar kita. Dalam program kali ini ada cerita tentang pengacara masyarakat kecil, kebebasan pers di Burma, dan stigma masyarakat terhadap orang dengan gangguan kejiwaan. Anda bersama saya, Besti Siregar. Koran Tempo. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Meskipun tidak memiliki latar belakang ilmu hukum, sekelompok anak muda di Cibinong, Jawa Barat ini rajin membantu masyarakat kecil yang terlibat masalah hukum. Mereka mendampingi korban seperti layaknya seorang pengacara. Bagaimana sepak terjang mereka? Kita simak laporan reporter Tempo TV, Rio Rizalino. Ketika hukum tidak berpihak pada masyarakat kecil, maka masyarakat itu sendiri yang akan bangkit menolong dirinya sendiri. Kalimat tersebut pas sekali dengan apa yang dilakukan para aktivis AMPUH, Aliansi Masyarakat Peduli Hukum. Mereka tidak punya latar belakang ilmu hukum, tapi mereka getol membantu masyarakat kecil yang tersangkut kasus hukum. Reporter Tempo TV Rio Rizalino berkunjung ke Sekretariat AMPUH di Cibinong, Jawa Barat dan mendengar kisah para pembela wong cilik ini. Siang hari kesibukan tampak di Sekretariat Aliansi Masyarakat Peduli Hukum atau AMPUH di Desa Citatah, Cibinong, Jawa Barat. Daerah ini terletak kurang lebih 50 km di sebelah selatan Jakarta. Sekelompok anak muda duduk melingkar dalam sebuah ruangan kecil membahas sebuah masalah hukum. AMPUH didirikan pada November 2011 oleh Haris Saifuddin. Ia adalah seorang paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Organisasi AMPUH mirip dengan Lembaga Bantuan Hukum. AMPUH didirikan untuk membantu masalah-masalah hukum yang dihadapi warga sekitar. Waktu belum dapat, kita udah nggak bisa. Iya, cuman kita bilang pas kebetulan ibu-ibu ya, saya bilang ibu-ibu ini lagi pas sakit, pada gitu tambah ini polisi.
Dengan nama saya si saja udah cemburu dia. Ya biar di mata masyarakat pun nggak dipandang itu selalu negatif gitu kan. Dengan setiap tongkrongan itu kadang kan masyarakat mandangnya ya nggak benar gitu kan. Makanya ya udahlah kita buktiin bahwa kita ini berguna bagi masyarakat gitu kan. Para aktivis ampuh tidak satupun yang pernah mengenyam ilmu hukum. Mereka justru datang berlatar belakang pengangguran, buruh, dan bahkan anak jalanan. Mereka belajar hukum secara otodidak. Kalau saya sih, yang penting mau belajar ya dari buku kan ada gitu kan. Iya, mungkin dengan itu kan bertahap lah, namanya nggak ada background hukum gitu kan. Afif Permana misalnya, sebelum bergabung dengan ampuh, ia adalah anak jalanan. Karena sering berurusan dengan polisi, ia jadi tergerak untuk mencari tahu kenapa hukum selalu tidak berpihak pada masyarakat kecil. Ya saya emang sebenarnya pengen ikut ini emang dari korban juga saya. Sebenarnya kan saya dari latar belakang anak jalanan ya. Banyak salah kasus-kasus kekerasan dari polisi, salah tangkap. Makanya dari situ memang nggak ada pengetahuan hukum. Sebagaimana pengacara publik, mereka bekerja secara pro bono atau tanpa dibayar. Tapi itu materi bukan yang utama. Membantu masyarakat kecil yang terbelit kasus hukum adalah tujuan utama mereka. Sebetulnya faktor-faktor hukumnya, dasar-dasar hukum di Indonesia itu sudah saya baca-baca referensi dan juga dari pelatihan-pelatihan tuh udah cukup bagus, tapi kenyataannya praktek di lapangannya yang sangat jauh. Yang kita maju ya ini. Sejak didirikan November 2011, Ampuh sudah menangani sejumlah kasus hukum, diantaranya kasus kekerasan dalam rumah tangga, penggelapan, hingga masalah perburuhan. Ida Istiqomah yang pernah jadi klien Ampuh mengaku terbantu ketika menghadapi kasus penggelapan uang tabungan anaknya. Ya saya mungkin juga ibu-ibu yang lain ya sangat membantu, karena kan jadi gini, kalau nggak ada dari LBH ini kan kita nggak tahu ya prosesnya tuh bagaimana sampai akhirnya kita kan udah secara kekeluargaan sudah, terus akhirnya juga lanjutkan ke kepolisian, dari kepolisian terus langsung ke pengadilan kan, itu jalur-jalurnya tuh jadi kita tahu gitu. Berdirinya Ampuh tidak bisa dilepaskan dari peran Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat LBH Jakarta, Feby Yonesta mengatakan, seluruh aktivis Ampuh bisa dikategorikan sebagai paralegal. Secara umum, paralegal adalah orang-orang yang membantu kerja pengacara dalam kasus hukum. Yang dikembangkan oleh LBH Jakarta adalah paralegal yang berbasis komunitas. Jadi mereka adalah terdiri dari individu-individu yang tidak berlatar belakang pendidikan hukum, akan tetapi kita bekali dengan pemahaman hukum yang sederhana agar dapat melakukan kerja-kerja bantuan hukum bagi masyarakat sekitar. Menurut Feby Yonesta, keberadaan paralegal sangat dibutuhkan untuk menjawab sejumlah permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Paralegal itu kan sebetulnya juga untuk menjawab keterbatasan dari SDM, sumber daya manusia yang dimiliki oleh LBH Jakarta, dan juga menjawab keterbatasan advokat-advokat yang rela untuk melakukan kerja-kerja pro bono. Para aktivis Ampuh berkomitmen untuk tetap membantu masyarakat yang kesulitan menghadapi kasus hukum. Mereka juga bermimpi suatu saat bisa jadi pengacara yang sebenarnya. Saya cuma satu rencananya, pokoknya ikut berkontribusi selalu ke dalam masyarakat, terutama masyarakat kecil marginal yang tidak mempunyai akses keadilan.
Koran Tempo. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Akses informasi di Burma sangat sulit. Pemerintah militer Burma membatasi ruang gerak wartawan. Banyak wartawan yang harus menyamar untuk mendapatkan berita dan kemudian dikabarkan ke dunia. Sekarang setelah pemerintahan baru, apakah kebebasan pers sudah dirasakan oleh wartawan di Burma? Berikut liputan tim DVB. Pemerintahan baru Burma yang dipimpin oleh sipil menunjukkan banyak perubahan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton bahkan baru-baru ini berkunjung ke Burma. Ini kunjungan pejabat tinggi Amerika Serikat yang pertama setelah lebih dari 50 tahun. Tapi, di balik pujian masyarakat internasional atas perubahan itu, ada lebih dari 20 wartawan yang merasakan ketidakadilan. Lala Win adalah seorang video jurnalis dari Burma. Ia seorang mahasiswa ekonomi, aktivis politik, dan juga relawan guru. Win adalah seorang gadis yang cerdas dengan masa depan yang penuh harapan. Tapi 2 tahun yang lalu, masa depan itu direnggut setelah ia ditangkap di Burma karena mewawancarai biarawan. Win dijatuhi hukuman 27 tahun penjara. Rekan-rekannya mengatakan penangkapan oleh pemerintah militer Burma sebelumnya tidak adil. Dia dihukum bukan karena tindak kejahatan, tetapi karena bekerja di media Democratic Voice of Burma atau DVB. She committed herself as a TV journalist, and so that's why she got more years in prison. But she believed that she didn't do anything wrong. Dia adalah salah satu dari 13 wartawan dari DVB yang saat ini dipenjara karena mengambil gambar kondisi Burma dan menyiarkan informasi tersebut ke dunia. Burma memiliki catatan buruk di dunia untuk kebebasan pers. Tapi sejak pemerintah baru berkuasa pada Maret 2011, tampaknya telah terjadi beberapa perubahan kecil namun positif. Sensor media cetak dalam negeri telah dihilangkan dan situs-situs yang sebelumnya dilarang seperti DVB dan BBC sudah bisa diakses. Hanya beberapa minggu sebelum amnesti kedua, pada 14 September, wartawan muda DVB Situzea justru mendapatkan tambahan hukuman.
Zeya mendapatkan tambahan hukuman 18 tahun. သူ့အသက်က20လောက်ပဲရှိသေးတယ်သူအမိန့်ချခံရတာ18နှစ်ပြီးတော့ဘာမှပြစ်မှုတစ်စုံတရာကျူးလွန်ခြင်းမရှိပါဘဲနဲ့ဒီလိုရဲရဲဆက်ဆက်အမိန့်ချခဲ့တယ် Situ Zeya ditangkap pada bulan April 2010 karena meliput ledakan bom di Burma. Ia ditangkap setelah mengaku bekerja untuk DVB kepada petugas keamanan. ဟိုသူ့ကတော်တော်နှိမ့်ဆက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်လေတော်တော်လေးဟိုသူထောက်လိုင်းစခန်းထဲမှာတော်တော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့ Win dan Situ Zeya menerima hukuman panjang meskipun tidak melakukan tindakan melawan hukum. Mereka dinyatakan bersalah hanya karena pemerintah merasa tindakan keduanya dinilai membahayakan publik Burma. Hukum yang digunakan untuk menjerat wartawan ke dalam penjara pun tidak jelas. Pengacara Burma mengatakan hukum-hukum ini sengaja dibuat tidak jelas dan terbatas untuk mengontrol media dan mencegah masyarakat mengakses informasi. They already made another the Oppressive Laws Association Act and the Media and Freedom Act and also the Electronic Act. So you see that it's a very strange in our country. So even we would like to use the fax machine, we have to register. If it is not registered, so it is a breach of the Electronic Act. Ahli hukum mengatakan bahwa sampai hukum di Burma selesai di amandemen, pemerintah masih memiliki kewenangan untuk menangkap dan memenjarakan siapa saja yang mereka lihat sebagai ancaman berdasarkan undang-undang. Didn't commit any crime. What they has done is to restore democracy and human rights and to have the media freedom in our country. That's all. Untuk wartawan dan tahanan politik di Burma, ini bukan hanya persoalan tentang membebaskan jurnalis, tetapi mereka butuh pernyataan pemerintah bahwa penahanan mereka tidak sah. နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမရှိဘူးလို့ဒီအရင်နာဖောက်အခုသိန်းစိန်အစိုးရကိုပြောနေကြတာပဲဒါပေမဲ့အခုကိုဝင်းမော်လိုလူမျိုးတက်လာဝင်းလိုလူမျိုးနေဆိုးလင်းလိုလူမျိုးဒီလိုလူမျိုးတွေကဘာပြစ်မှုမှမကျူးလွန်ပါပဲနဲ့သူတို့ဖမ်းထားတာလေ Perubahan terjadi di Burma, tapi untuk Win dan rekan-rekannya tidak. Perubahan baru terjadi jika pemerintahan yang baru berhenti menganiaya wartawan dan mengakui kesalahan yang pernah dilakukannya. Sebelum pemerintah melakukan itu, pekerjaan sebagai wartawan di Burma tetap menjadi profesi yang berbahaya. Setelah jeda iklan, kita akan simak bagaimana stigma masyarakat terhadap penderita masalah kejiwaan di Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di Asia Calling. Koran Tempo. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor Berita Radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara.
Tempo. Stigma negatif terhadap orang dengan masalah kejiwaan atau ODMK di masyarakat masih ada. ODMK dijauhkan, bahkan dikucilkan oleh keluarga sendiri. Keluarga yang mampu membawa ke rumah sakit jiwa, sedangkan keluarga kurang mampu menggunakan cara pasung atau bahkan membiarkan ODMK keluar rumah. Bagaimana pemerintah menangani permasalahan sosial ini? Berikut liputan Syarifah Nur Aida. Namanya Lili Suwandi. Sudah 12 tahun lelaki ini mengalami skizofrenia, salah satu jenis gangguan kejiwaan. Sejak 2007, ia menggantungkan diri pada obat untuk menstabilkan diri. Pemicunya sehingga saya menderita skizofrenia itu tidak bisa adaptasi dengan lingkungan. Dulu saya pindah dari Sumedang yang lingkungannya nyaman, orangnya ramah-ramah, pindah ke Bekasi di perkampungan, suatu perkampungan gitu. Dan orang-orangnya itu sangat berbeda dengan lingkungan yang lama gitu. Saya nggak bisa adaptasi, akhirnya saya mulai, karena nggak bisa adaptasi itu saya menarik diri, dan setelah menarik diri beberapa lama baru saya mengalami halusinasi suara. Masalah kejiwaan juga dialami oleh Tifa Putri. Wanita ini mengalami bipolar atau manic depression. Saya menderita bipolar. Bipolar adalah gangguan mood, di mana mood saya itu bisa ekstrim berubah, senang ke sedih, sedih ke marah-marah, ke down banget bisa. Menurut Fidiansyah, dokter jiwa yang juga Ketua Asosiasi Rumah Sakit dan Ketergantungan Obat Indonesia, permasalahan kejiwaan yang dialami oleh Lili dan Tifa bisa diatasi dengan memberikan obat. Orang depresi, orang sampai yang dikatakan skizofren atau gangguan bipolar, ini ada gangguan dalam interkonektivitas antara saraf ini. Sehingga nggak cukup cuma dengan diajak bicara, dengan merubah lingkungan, dengan dukungan keluarga. Pada taraf yang sudah memang terganggu, hubungan ini harus dikasih obat dulu. Minimal nanti tidurnya teratur, minimal nanti aktivitasnya bisa berjalan dengan baik dan sebagainya. Kira-kira begitu. Terdengar simpel, jika mengalami gangguan jiwa, lekas minum obat, lalu bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Nyatanya, masyarakat Indonesia secara umum belum bisa menerima keberadaan ODMK. Seringkali, ODMK digolongkan sebagai kaum marginal. Mereka tidak bisa memperoleh haknya karena mereka disebut sakit jiwa atau gila. Tifa Putri pernah mengalami diskriminasi itu. Karena anggapan saya orang Amerika pasti open-minded dong. Karena open-minded ke mereka, jadi saya cerita awalnya udah bilang, oke, bipolar is common in America. Besokannya saya diminta keluar. Katanya saya takut mempengaruhi teman-teman yang lain. Emang menular? Nggak menular kok, mental illness tidak menular. Tifa masih beruntung. Keluarganya sanggup membawanya ke psikiater dan memberikan obat yang dibutuhkan. Sementara, banyak ODMK terpaksa dipasung karena keluarganya tidak bisa membiayai pengobatan. Ini permasalahan serius yang harus diselesaikan pemerintah. Sebetulnya rumah sakit ini, kalau dia pengertian rumah sakit, dia harus mengobati orang yang dalam keadaan akut ya, bukan untuk proses yang panjang harusnya. Nah, proses yang panjang, perawatan yang sejenis rehabilitasi itu sebetulnya kerjasama yang erat diperlukan antara Departemen Sosial dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, karena program di situ adalah selain program medis juga program bagaimana mensosialisasikan kembali penderita yang sakit ini sehingga mereka bisa kembali ke masyarakat. Memasung ODMK adalah pelanggaran atas hak asasi manusia. Maka, tahun 2014 digadang sebagai tahun berakhirnya era pemasungan. Programnya bernama Indonesia Bebas Pasung 2014. Jadi intinya kita dalam program Bebas Pasung ini meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahwa praktek pasung ini sesuatu yang tidak
boleh terjadi. Dengan demikian nanti kita harapkan laporan masyarakat terhadap kasus-kasus itu, dan kita juga penemuan kasus baik dari pemerintah maupun di daerah-daerah itu semakin aktif dilakukan. Dan bila ditemukan dan kalau memang di tempatnya itu puskesmasnya belum mampu atau merasa tidak mampu, ya kita berikan pelatihan-pelatihan dan kita beri bekal obat-obat sehingga nanti puskesmas itu bisa meneruskan pengobatan. Pemerintah Indonesia kini berkewajiban untuk meningkatkan kesadaran publik dan institusi tentang hak orang dengan disabilitas, termasuk penderita gangguan jiwa. Sebab orang yang mengalami masalah kejiwaan itu manusia, maka harus diperlakukan sebagai manusia pula. Terima kasih sudah menyaksikan Asia Calling. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Asia Calling, your window on Asia.